Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut adalah daftar komprehensif yang memuat 100 bentuk amalan yang dikategorikan sebagai bid'ah, tahayul, dan khurafat. Khurafat itu seperti kepercayaan menyimpang atau mitos yang diyakini secara mistis, yang sering ditemui di tengah masyarakat ya teman-teman. Oke, saya akan membacakannya bid'ah dalam ibadah dan ritual keagamaan. Salah satunya itu ketika sebelum sholat mengucapkan usolli. Padahal ini tidak ada. Cukup meyakini dalam hati saja salat yang sedang mau dikerjakan berapa rakaat. Kedua, berzikir secara massal atau kur serentak bersama-sama dengan panduan seorang pemimpin menggunakan pengeras suara. Ketiga, menentukan jumlah zikir tertentu yang tidak ada dasarnya dalam sunnah. Misalnya membaca istighfar harus tepat 1000 kali demi tujuan tertentu. Merayakan malam nisfu Saban secara khusus dengan salat sunnah tertentu seperti salat alfiyah dan membaca yasin 3 kali dengan niat khusus. Kelima, melakukan ritual punggahan atau unggahan menyambut bulan Ramadan dengan keyakinan atau tata cara ritual khusus agama. Keenam, tradisi padusan, berendam di sumber air sehari sebelum Ramadan dengan keyakinan menyucikan lahir batin secara ritual syariat. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 7. Ini masih ada sekitar 93 amalan lagi dan ini jumlahnya banyak ya. Ketujuh, merayakan hari kelahiran Maulid Nabi. Nah, ini nih paling sering perbuatan bid'ah yang dilakukan. Maaf ya, tetapi ini jelas sekali perbuatan bid'ah. Dengan keyakinan bahwa ritual perayaannya adalah bagian dari perintah ibadah pensyariatan agama. Kedelapan, merayakan Isra Mi'raj di masjid-masjid dengan menganggapnya sebagai hari raya ibadah resmi dalam Islam. Padahal Isra Mi'raj ini tidak ada di zaman Rasulullah. Itu berarti termasuk perbuatan bid'ah. Kesembilan, membaca talqin mayyit di atas kuburan secara khusus setelah pemakaman selesai dengan panduan tertentu. Kesepuluh, mengadakan tahlilan kematian hari ketiga, ketujuh, ke-40 hingga ke-100 dengan meyakini bahwa ritual tersebut wajib atau mendatangkan pahala khusus bagi si mayit pada hari-hari itu. Oke, kita lanjut melakukan salat fidyah, pembayaran salat qada masal untuk mengganti salat orang yang sudah meninggal semasa hidupnya. Ke-12, berdoa dengan bertawasul kepada zat, kemuliaan, atau kepribadian makhluk. Misalnya, ya Allah, aku memohon dengan hak Nabi Muhammad. Nah, ke-13, membaca Al-Quran secara bergiliran, hataman bersama dengan sistem borongan pahala yang dihadiahkan khusus untuk orang mati dengan tarif tertentu. Wah, ini nggak boleh ya teman-teman semuanya. Lalu lanjut, lakukan ritual Rebo Wakasan. Waduh, Rebo Wakasan. Ini pasti dari Jawa ini ya. Hari Rabu terakhir di bulan Safar dengan mendirikan sholat tolak bala khusus. Wah, saya tidak tahu dengan amalan-amalan seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut, ke-15, azan di dalam liang kubur. Wah, ini saya juga nggak tahu nih. Saat masih hendak dimasukkan. Ini jelas sekali ini perbuatan bid'ah ya. Tidak ada di zaman Rasulullah atau di kaum salaf yang melakukan azan untuk orang yang sudah meninggal. Ke-16, membawa keranda jenazah sambil berputar-putar mengitari halaman rumah sebanyak 3 kali sebelum dibawa ke pemakaman. Wah, ini juga tidak ada teman-teman. Ke-17, menaruh piring besi, beras, uang, atau telur di atas atau di dekat keranda jenazah. Saya juga tidak tahu ini ada atau tidak ya. Ya, berarti ini bid'ah ya. Lanjut, mengkhususkan ziarah kubur pada hari-hari tertentu saja seperti menjelang puasa atau hari raya dengan keyakinan wajib atau memiliki keutamaan khusus yang kaku. 19, meminta doa kepada orang yang masih hidup dengan cara mencium tangan seraya bersujud selayaknya sujud penghormatan ibadah. Meminta doa kepada orang yang masih hidup dengan cara mencium tangan seraya bersujud selayaknya sujud penghormatan ibadah. Ke-20, membuat bangunan permanen kubah besar atau penerangan khusus lampu hias
di atas kuburan seorang wali atau ulama agar diagungkan. Ya, ini termasuk perbuatan bid'ah ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut lagi ke nomor 21. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau tempat merayakan hari besar festival keagamaan. Wah, tidak boleh ya teman-teman. Ini jelas sekali perbuatan bid'ah dan termasuk perbuatan syirik ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Oke, lanjut. Dua, melakukan tradisi ruahan atau keluarga sadranan dengan menyembelih hewan tertentu yang dipersembahkan darahnya untuk penunggu tempat atau bumi. Oh, saya juga baru tahu soal ini. Mandi safar, beramai-ramai pada bulan safar untuk membuang kesialan. Oh, ini termasuk perbuatan bid'ah. Oke, kita lanjut. Nomor 24, menggunakan tasbih digital atau biji tasbih dengan hitungan ekstrim yang diyakini memiliki rahasia gaib tingkat tinggi di luar tuntunan zikir syar'i. Ini bukan hanya sekadar bid'ah lagi ya. Ini bisa menjadi sebuah perkara kesirikan kepada Allah ya. Nomor 25, daftar 25, meyakini ada bacaan surat tertentu seperti surat Al-Waqiah yang jika dibaca wajib menggunakan lilin atau dupa agar rezekinya lancar. Wah, ini tidak boleh juga. Bid'ah. 26, mencuci keris pusaka atau tombak peninggalan leluhur menggunakan kembang setaman pada malam satu suro sebagai ritual wajib tahunan. Ini jelas sekali bid'ah plus kesihirikan. Ini bahaya karena bid'ah ini banyak yang bisa mendekati kepada kesirikan teman-teman. Lanjut ke nomor 27, melakukan tradisi buka luwur, penggantian kain kelambu makam keramat dengan ritual meminta berkah tabaruk kepada kain penutup makam tersebut. Waduh, saya juga baru tahu ini teman-teman. Lanjut nomor 28, menulis ayat Al-Quran pada kertas lalu direndam ke dalam air untuk diminum sebagai obat penawar segala penyakit tanpa metode syar'i yang benar. Ini termasuk perbuatan bid'ah. 29, membaca doa awal tahun dan akhir tahun Hijriah secara bersama berjamaah di masjid dengan keyakinan itu adalah sunnah Nabi yang mutlak. Oke, nomor 30, melakukan puasa daim. Puasa apa ini? Puasa daim, puasa terus-menerus tanpa putus siang malam dengan tata cara menyimpang. No, itu adalah sebuah kezaliman kepada diri sendiri. Ini tidak boleh juga. Nomor 31, melakukan puasa mutih. Waduh, ini saya tahu ini. Hanya makan nasi putih dan air putih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau mencari kesaktian. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut melakukan puasa pati geni. Puasa pati geni, puasa apa nih? Berpuasa di dalam kamar gelap gulita tanpa cahaya dan tanpa makan minum. Waduh, ini termasuk perbuatan bid'ah yang bisa mengarah ke kesirikan teman-teman. Nomor 33, melakukan ibadah haji kecil mandiri selain rukun Islam ke makam-makam wali tertentu di tanah ini ya. Makam-makam wali tertentu di tanah air dengan anggapan setara dengan ibadah haji ke Mekah. Bid'ah ya teman-teman. Kita lanjut. Nomor 34, mengambil tanah dari sekitar makam orang salih untuk dibawa pulang guna mencari keberkahan. Ya, ngalapun berkah gitu ya kayaknya ya. Lanjut nomor 35, mengusap-usap dinding makam, pintu makam atau jeruji besi makam orang saleh agar hajatnya terkabul. Waduh, ini juga tidak boleh ya teman-teman. Nomor 37, berzikir dengan menggoyangkan kepala atau badan secara ekstrim hingga menyerupai gerakan tarian ritual tertentu seperti nah, itu tidak boleh teman, tidak boleh, itu termasuk perbuatan bid'ah. Nomor 36, melakukan iktikaf di masjid dengan cara membisu total, tidak boleh juga. Kemudian tadi 37, 36, saya loncat ke 38 ya, maaf ya, kurang berurut gitu. 38, meyakini bahwa setiap malam Jumat Kliwon arah leluhur pulang ke rumah sehingga harus sajikan sesajen berupa kopi pahit dan kembang. Ini bukan hanya bid'ah ya teman-teman, tapi ini juga termasuk ke dalam kesirikan. Lanjut nomor 39, menyembelih kerbau di persimpangan jalan atau jembatan saat hendak membangun proyek besar agar tidak diganggu penunggu gaib. Jelas sekali ini bukan bid'ah lagi, tapi merupakan kesirikan. Nomor 40, melakukan tradisi tepung tawar menggunakan beras kuning dan kunyit pada acara pernikahan dengan keyakinan menolak bala secara mistis. Nomor 41, melakukan tradisi larung sesaji ke laut selatan atau kawah gunung berapi agar keselamatan penduduk terjaga. Nah, ini saya nih,
pernah nonton video di mana dia, larung sesaji ini ke Laut Selatan. Ini jelas termasuk bukan hanya bid'ah teman-teman, ini termasuk kesirikan. Makanya itu bid'ah itu kebanyakan lebih mendekati kepada kesirikan. Nomor 42 meyakini bahwa air bekas cucian kaki guru atau kiai tertentu dapat menyembuhkan segala jenis penyakit kronis. Nomor 43 mengikatkan kain berwarna-warni, kain putih, kuning atau hijau pada pohon besar yang dianggap keramat. Ini bukan hanya bid'ah, tapi sudah termasuk kesirikan. Oke, kita lanjut. Sebentar, saya cerahkan dulu layar. Masih banyak sekali ya. Aduh, layarnya. Oke, baik, kita lanjut. Nomor 44, membuat sumur tua keramat yang airnya diyakini bisa membuat awet muda atau melariskan dagangan jika dipakai mandi. Nomor 45, tradisi ngeblank, tidak tidur dan tidak makan selama waktu tertentu dalam rangka tirakat pencapaian ilmu hikmah. Nomor 46, membaca mantra-mantra perpaduan bahasa Arab dan bahasa lokal saat hendak memulai menanam padi di sawah. Nomor 47, mengadakan ritual bersih desa dengan membuang kepala kerbau ke tengah hutan atau laut sebagai penolak bala dewasa. Nah, ini bukan hanya bid'ah, tapi ini juga termasuk ke dalam perbuatan kesirikan kepada Allah, menyebutkan Allah. 48, meyakini bahwa suara cicak berbunyi di atas kepala saat merencanakan sesuatu adalah pertanda sial atau persetujuan alam. Ini termasuk tahayul. Tahayul atau ya ini termasuk tahayul ya teman-teman. Nomor 49, melakukan ritual melamar atau lamaran dengan syarat mutlak menghadirkan benda-benda pusaka warisan leluhur agar rumah tangga tidak hancur. Ini termasuk kesirikan atau tahayul atau ini termasuk mungkin kategori khurafat ya. Khurafat sama tahayul itu sama-sama kayaknya. Nomor 50 meyakini adanya hari-hari taliwangke atau hari naas dalam setahun yang mutlak diharamkan untuk menggelar hajatan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu ke 51 ya. Nomor 51 meyakini bahwa cincin, batu akik tertentu seperti batu giok, kecubung atau merah delima memiliki kodam penjaga yang bisa membuat pemiliknya kebal senjata. Nomor 52 memakai jimat berupa sabuk raja, kertas bertuliskan huruf Arab, acak atau kulit macan di pinggang agar terhindar dari bahaya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, tunggu dulu ya. Oke, lanjut ke nomor berapa? Nomor 52, meyakini jimat berupa sabuk raja, kertas bertuliskan huruf Arab, acak atau kulit macan di pinggang agar terhindar dari bahaya. Nomor 53, memasang paku bumi gaib di 4 sudut rumah untuk memagari rumah dari kiriman santet atau guna-guna. Nah, ini termasuk perbuatan syirik atau ini termasuk perbuatan khurafat yang dilarang oleh agama. Nomor 54, percaya bahwa menyapu rumah pada malam hari akan menyeret rezeki keluar dan mendatangkan kemiskinan. Nomor 55, mitos duduk di atas bantal yang diyakini akan menyebabkan bisul di pantat. Ini juga tidak ada ya, tahayul seperti ini ya, ini mitos banget, ini duduk di pantat. Duduk di bantal bisa bisul di pantat. Nomor 56, meyakini bahwa anak gadis yang menyanyi di depan pintu atau di dapur akan jodohnya dengan lelaki tua, kakek-kakek. Ini termasuk perbuatan tahayul. Dan memang nyanyi-nyanyi itu ngapain ya, nggak usah nyanyi lah, baca Quran atau berzikir. Memelihara tuyul, makhluk halus pencuri uang demi mendapatkan kekayaan instan secara pesugihan. Wah, ini termasuk kesirikan ya. Nomor 55, melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan demi kelancaran bisnis dan kekayaan. Nomor 59, percaya bahwa jika ada kupu-kupu di dalam masuk ke dalam rumah, tandanya akan segera kedatangan tamu penting atau saudara jauh. Ini termasuk tahayul. Oke, lanjut. Nomor 60, mitos kejatuhan cecak di bagian tubuh tertentu, misalnya di kepala atau tangan, yang diyakini membawa sial atau musibah besar. Baik, kita lanjut ya, nomor 61 ya teman-teman. Meyakini bahwa memotong kuku atau rambut pada malam hari adalah pamali karena membuang umur atau mengundang malapetaka. Nomor 62, memakai keris pusaka yang diberi sesaji berupa minyak wangi, non-alkohol, dan kemenyan setiap malam tertentu agar penunggunya tidak marah. Waduh, ini sih termasuk perbuatan khurafat dan jelas sekali kesirikan dibutuhkan Allah.
Nomor 63, percaya bahwa suara burung hantu di malam hari dekat rumah adalah pertanda akan ada salah satu penghuni rumah yang mati. Ini mitos, tahayul ya teman-teman. Mitos ibu hamil yang dilarang keluar rumah pada malam hari tanpa membawa gunting kecil atau peniti dipakainya untuk menghindari gangguan makhluk halus. Ini tahayul sekali ya. Peniti untuk ibu hamil itu untuk menghindari bahaya itu adalah tahayul sekaligus perbuatan syirik. Karena kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada jimat atau peniti. Nomor 65, meyakini bahwa memotret atau menghitung jumlah anggota keluarga atau anak ganjil akan mendatangkan musibah kematian. Ini termasuk tahayul, jangan dipercaya. Nomor 66, percaya bahwa Nomor 66, percaya bahwa menyisir rambut di malam hari akan mengundang kehadiran makhluk halus penunggu ruangan. Nomor 67, mitos larangan membuka baju berwarna hijau terang saat berkunjung ke pantai selatan Jawa karena akan diculik oleh penguasa gaib. Jelas sekali ya, ini termasuk perbuatan tahayul. Pakaian mah bebas aja ya, mau pakai apa aja ya, kecuali ada ilmu sains yang menjelaskannya kenapa hanya boleh berpakaian berwarna baju hijau terang. Nomor 68, meyakini bahwa cermin yang pecah di dalam rumah adalah pertanda akan datangnya kesialan untuk atau malapetaka selama 7 tahun ke depan. Ini termasuk tahayul ya teman-teman. Nomor 69, percaya pada ramalan zodiak Sio atau weton Jawa primbon untuk menentukan kecocokan jodoh secara mutlak penentu nasib masa depan. Lanjut ke nomor 70, mendatangi dukun atau orang pintar untuk menanyakan siapa pencuri barang yang hilang di rumah. Nah ini nih, saya pernah kejadian di saudara saya, barangnya hilang lalu dia menggunakan bantuan orang dukun atau orang pintar. Para orang pintar itu ya dukun yang menyekutukan Allah, nggak boleh itu. Nomor 71, mendatangi dukun beranak untuk meminta restu atau melakukan ritual pijat perut dengan keyakinan sang dukun bisa memindahkan posisi janin secara gaib. Nomor 72, memasang penangkal petir tradisional berupa bambu kuning atau tombak di atas atap rumah bukan karena fungsi fisika, melainkan karena diyakini bisa menolak sambaran makhluk halus atau jin. Lanjut, nomor 73, mitos pamali menyapu tidak bersih nanti suami atau istrinya berkumis atau berwajah jelek. Ada-ada saja ya tahayulnya. Ini termasuk tahayul ya. Lanjut, nomor 74, meyakini bahwa ada tanggal-tanggal sial dalam satu bulan seperti tanggal 13 atau malam Jumat tertentu yang tidak boleh dipakai untuk memulai usaha. Ini termasuk perbuatan tahayul dan tidak boleh. Nomor 75, percaya bahwa air liur basi anjing atau binatang tersebut bisa menyembuhkan luka berat secara instan tanpa medis. Oke, lanjut. Nomor 76, meyakini bahwa memasang cermin cekung di atas pintu rumah bisa memantulkan kembali serangan santet atau sihir yang dikirim orang. Lanjut, nomor 77, memakai gelang akar bahar hitam di tangan dengan keyakinan bisa menolak bala, menangkal racun, dan menurunkan tekanan darah secara magis. Wah, ini kesalahan juga ya. Nomor 78, mitos larangan tidur menghadap ke utara seperti posisi jenazah karena diyakini akan cepat mendatangkan kematian. Nomor 79, percaya bahwa kucing hitam yang melintas di depan kendaraan saat hendak berpergian adalah tanda perjalanan akan gagal atau celaka. Nomor 80, meyakini adanya babi ngepet sebagai wujud siluman jadi-jadian manusia pencuri uang tetangga. Oh, saya baru tahu ini ya. Lanjut, nomor 81, mitos anak tunggal laki perempuan atau sejenis yang dianggap sakral, sehingga jika salah satunya sakit harus diadakan ritual selamatan khusus buang sengkolo. Waduh, ada-ada aja ya tahayul mitosnya, belum pernah dengar saya ini kayak gini. Nomor 82, percaya bahwa membiarkan piring kotor di tempat suci semalaman akan membuat setan ikut makan sisa makanan tersebut. Nomor 83, meyakini bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan tragis akan bersemayam arwahnya dan menjadi hantu gentayangan jika tidak disempurnakan dengan sesajen di tempat kejadian. Ada saja, ini jelas kesirikan. Nomor 84, memasang stiker raja atau tulisan raja di kaca mobil depan dan belakang dengan keyakinan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk perbuatan khurafat yang menyekutukan Allah. Jadi itu ya teman-teman, perbuatan bid'ah. Tahayul khurafat itu lebih kepada tujuannya malah menjadi menyekutukan Allah ya.
tidak mentauhidkan Allah. Nomor 85, meyakini bahwa batu meteor atau batu petir, batu gempa memiliki daya magis untuk mendatangkan kekebalan tubuh. Waduh, banyak ya. Berikutnya nomor 86, percaya bahwa ada orang yang bisa melipat bumi, berjalan dari satu kota ke kota lain dalam hitungan detik menggunakan bantuan jin korin. Waduh, mitos larangan membuang air panas ke lubang kamar mandi secara sembarangan karena dikhawatirkan menyiram anak jin dan memicu kesurupan. Nomor 88, mendatangi makam keramat untuk bertapa di malam hari demi mendapatkan nomor undian lotre atau judi togel. Meyakini bahwa siulan di malam hari akan mengundang dan memanggil bangsa jin atau setan mendekat. Oh, ini saya juga baru tahu nih. Masalah siul-siul itu ternyata bebas-bebas saja. Mau siul malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, bebas. Asal jangan mengganggu orang lain. Nomor 90, memasang foto orang soleh atau habib berukuran besar di dinding ruang tamu dengan keyakinan foto tersebut bisa mengawasi rumah dan menolak pencuri. Ini jelas sekali kesirikan, kemusyrikan. Nomor 91, mitos larangan memotong kuku pada... Oke, maaf, kita lanjut teman-teman. Mitos larangan nomor 91, mitos larangan memotong kuku pada hari Jumat dengan keyakinan kuku tersebut akan menjadi saksi keburukan di akhirat secara mistis tanpa dalil sahih. Nomor 92, meyakini bahwa suara burung tertentu yang manggung di malam hari adalah jelmaan jin, penunggu rumah yang meminta tumbal ya. Nomor 93, memakai susuk emas atau berlian di wajah atau badan agar tampak awet muda, memikat lawan jenis dan disegani orang lewat bantuan dukun. Ini jelas sekali ya khurafat atau kesirikannya. Nomor 94, percaya bahwa membawa kuku harimau di dalam dompet akan mendatangkan membawa tingkat tinggi dan keselamatan mutlak. Tahayul ya. Nomor 95, mitos ibu hamil dilarang memotong hewan seperti ayam atau ikan karena takut anaknya lahir cacat menyerupai hewan tersebut. Waduh. Nomor 96, meyakini adanya pesugihan putih yang mengklaim mengambil harta orang kaya secara gaib tanpa tumbal nyawa. Padahal hakikatnya tetap sihir dan bantuan jin. Nomor 97, percaya bahwa jika telinga berdenging sebelah kiri, ada orang yang sedang memuji atau membicarakan kebaikan kita, sementara telinga kanan berarti mencela. Nah. Ini tahayul yang paling sering saya dengar ya. Telinga berdenging. Nomor 96, mitos larangan berdiri di tengah pintu rumah karena akan menghalangi datangnya rezeki dan jodoh. Nomor 99, meyakini bahwa menyembelih kambing kendit berlingkar putih di badan pada acara tertentu dapat menolak wabah penyakit mematikan di suatu wilayah secara magis. Terakhir, nomor 100, mempercayai ramalan nasib berdasarkan garis tangan atau kartu tarot secara mutlak untuk menentukan jalan hidup masa depan tanpa tawakal kepada Allah. Astagfirullah, ternyata begitu banyak ya. Berbagai macam bid'ah, tahyul dan khurafat yang ada di masyarakat. Untuk itu tinggalkan, tauhidkan Allah agar kita selamat dunia akhirat.